Dadang adalah seorang mandor proyek berpengalaman. Tulang punggung dari PT Karsa Megah Utama. Kontraktor besar yang sedang mengerjakan proyek ambisius. Pembangunan mall dan apartemen superblok 50 lantai bernama Puspa Indah Raya di atas lahan bekas kuburan tua yang konon punya sejarah kelam. Awalnya, proyek berjalan lancar sesuai standar konstruksi modern, cepat dan efisien. Namun, sejak pemasangan tiang pancang pertama, Dadang mulai merasakan keanehan. Bukan sekadar suara anjing melolong atau bayangan sekilas yang sering terjadi di lokasi proyek manapun. Ini terasa lebih intim, lebih menjijikkan. Keanehan itu dimulai dengan bau. Bukan bau got atau sampah yang biasa menguar, melainkan bau lumpur basah yang bercampur anyir darah dan, yang paling menusuk, aroma kemenyan basi. Bau itu hanya tercium oleh Dadang ketika dia bertanya pada anak buahnya, seperti Udin, si operator crane, atau Budi, engineer lapangan. Mereka hanya menggaruk kepala dan bilang, bau semen baru, Mang Dadang. Lalu, ada keselokan-keselokan kecil yang aneh. Sebuah bucket semen jatuh dari lantai 15 dan nyaris menimpa Budi. Padahal, Dadang yakin tali pengaitnya sudah dicek 2 kali. Palu milik seorang pekerja bernama Joni mendadak panas membara saat ia mencoba memaku papan bekisting, membakar tangannya hingga melepuh. Dan yang paling mengerikan, setiap malam setelah semua pekerja pulang, Dadang yang selalu menjadi orang terakhir sering mendengar suara lirih, memanggil namanya seperti bisikan dari dinding beton yang baru dicor. Dadang, kau. Ikut. Dadang mencoba rasional. Kelelahan, stres, proyek besar memang makan banyak energi. Namun, suatu malam, saat ia sedang mencatat log, dia melihatnya. Jejak telapak kaki kecil, berlumuran lumpur kering, tercetak jelas di atas lantai semen yang baru dipelur sore tadi. Lantai itu sudah keras. Mustahil ada jejak kaki basah. Dadang menelan ludah. Dia tahu legenda urban proyek besar, tumbal proyek. Kecurigaan Dadang memuncak saat pengerjaan basement kelima. Tepat di jantung struktur utama, seorang pekerja baru, seorang pemuda polos dari desa bernama Karta, menghilang. Hilangnya Karta janggal. Ponselnya ditemukan di loker, motornya masih terparkir rapi. Karta seolah lenyap ditelan bumi hanya dalam waktu 2 jam shift malam. Pihak manajemen diwakili oleh Pak Tejo, direktur lapangan yang terkenal dingin dan oportunis, menutup-nutupi kejadian itu. Karta pasti lari karena hutang. Catat saja sebagai absent without leave. Perintah Pak Tejo tanpa ekspresi. Bahkan melarang polisi masuk ke area basement. Perintah itu seperti belati yang menusuk hati nurani Dadang. Dia tahu Karta tidak mungkin lari. Karta sangat butuh pekerjaan itu. Malamnya, Dadang turun sendirian ke basement 5, membawa senter besar dan sebilah pisau lipat kecil. Area itu gelap, dingin, dan bau anyir darah, serta kemenyan basi semakin menusuk-nusuk. Dadang berjalan perlahan, senter menyorot ke segala penjuru. Tiba-tiba, senternya jatuh. Dia melihatnya di salah satu tiang pancang beton yang sangat besar, tepat setinggi matanya, ada ukiran aneh. Bukan ukiran sengaja, tapi seperti bekas catutan kuku yang sangat kuat. Membentuk sebuah wajah yang sedang meringis kesakitan. Wajah itu kecil, wajah anak-anak. Jantung Dadang berdegup tak keruan. Saat dia mendekat, dia mendengar suara napas yang sangat pelan, berasal dari dalam beton. Karta A. Bisikan itu menggema di ruang beton yang kosong. Lebih dekat, lebih parau, dan sekarang terdengar seperti suara anak kecil yang menangis. Dadang mundur, bergegas naik. Dia tahu pasti, proyek ini memakan korban. Bukan hanya Karta, tapi juga anak kecil yang menjadi pondasi awal. Dadang tidak bisa tidur. Dia memutuskan untuk menyelidiki. Dia mengumpulkan informasi tentang sejarah lahan itu. Ternyata, lahan itu memang bekas kuburan massal korban revolusi yang juga dijadikan tempat pembuangan saat dia kembali ke proyek di siang hari. Dia mencoba mencari data tiang pancang pertama. Di gudang arsip,
Dia menemukan sebuah dokumen lusuh yang seharusnya tidak ada. Jurnal Harian Proyek Hari ke-1, pengecoran tiang pancang utama. Di bagian catatan, dengan tulisan tangan yang terburu-buru, ada tambahan, tertunda. Terjadi kecelakaan kecil saat menanam tiang satu bukaan diafragma. Ada sesosok benda aneh. Pak Tejo meminta agar proses dilanjutkan segera, tanpa penyelidikan. Dadang tahu, sesosok benda aneh itu adalah Karta, atau mungkin anak kecil yang ia lihat di tiang pancang saat malam tiba. Dadang kembali ke basement ke-5. Kali ini dia membawa sebotol air doa yang diberikan istrinya. Dia harus berhadapan. Tepat di tiang pancang berwajah ringisan itu, Dadang berdiri tegak. "Siapa kau? Kenapa kau mengganggu kami?" tanya Dadang. Suaranya bergetar, hening. Lalu, dari sudut ruangan, di balik tumpukan karung semen, muncul sesosok bayangan. Bentuknya kecil, tingginya sekitar 1 meter. Itu adalah anak kecil, telanjang dada, dengan celana pendek lusuh. Tubuhnya kurus kering, dipenuhi lumpur basah yang tidak pernah kering, dan matanya cekung, gelap, memancarkan kesedihan yang tak berujung. Anak itu menatap Dadang. Dadang melihat aura kegelapan yang sangat kuat. "Aku abadi," bisik anak itu. Suaranya seperti gesekan pasir. "Aku adalah fondasi. Kami adalah fondasi." Di belakangnya muncul lagi 2 bayangan yang lebih besar, menyerupai siluet Karta dan satu pekerja lain yang menghilang setahun lalu. Mereka semua terlihat terperangkap. Wajah mereka memohon pertolongan, tapi mulut mereka diam, tertutup oleh lumpur. Anak kecil itu maju selangkah. "Mereka, Tumbal, kau juga harus. Proyek ini harus abadi." Dadang lari. Dia berlari sekencang-kencangnya, menaiki tangga demi tangga. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan entitas yang telah menyatu dengan struktur bangunan itu. Dia mencoba melaporkan pada polisi, pada media, pada siapapun. Tapi semua laporannya hilang. Dokumen jurnal harian proyek hari ke-1 yang ia simpan mendadak kosong saat ia membukanya lagi. Pak Tejo hanya tersenyum sinis dan menyuruh Dadang mengambil cuti. "Anda terlalu lelah, mandor Dadang. Semuanya akan baik-baik saja," kata Pak Tejo, matanya berkilat aneh. Dadang memutuskan untuk berhenti. Dia mengemas barang-barangnya, mengambil keputusan untuk meninggalkan proyek terkutuk itu. Saat dia melangkah keluar dari gerbang proyek yang menjulang tinggi, gerbang itu tiba-tiba berderit kencang, seolah tertutup oleh angin tak kasat mata. Tiba-tiba, dia mendengar suara itu lagi. Bukan bisikan, tapi teriakan ribuan suara yang menyatu, menggema dari setiap sudut bangunan yang belum selesai itu. "Dada Aang, kau tak bisa pergi. Kau tahu rahasianya? Kau harus jadi bagian." Dadang menoleh ke atas, ke lantai 50 yang kerangkanya baru tegak. Di sana, di ujung tiang balok baja, dia melihat sosok anak kecil itu, Tumbal abadi, melambai pelan, wajahnya tersenyum mengerikan. Dan kemudian, Dadang merasa kakinya berat, sangat berat, seperti diikat oleh beton basah. Dia mencoba berjalan, tapi ia hanya bisa berbalik. Dia melihat dirinya kembali masuk ke dalam area proyek. Kakinya melangkah tanpa kendali, menuju elevator servis yang mendadak terbuka sendirinya, menuju ke lantai basement yang paling dalam. Tangannya merogoh saku, menemukan kunci. Bukan kunci rumahnya, melainkan kunci loker besi tua di basement ke-5. Matanya kosong. Dia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Dia membuka loker itu. Di dalamnya tergantung seragam lusuh, kotor, dan sebuah helm proyek berwarna kuning yang sudah retak. Dia memakai seragam dan helm itu. Dadang, si mandor, sudah mati. Sekarang yang ada hanyalah Dadang, si pekerja, yang akan menggantikan Karta, yang akan menjadi tumbal berikutnya, yang akan menjadi penjaga rahasia proyek abadi ini. Dia berjalan gontai, senter di tangan, menuju tiang pancang yang berwajah ringisan itu. Bau lumpur, anyir, dan kemenyan kini terasa manis di hidungnya. Saat Dadang mencapai tiang itu,
Wajah ringisan anak kecil itu mendadak berubah. Di sebelahnya muncul ukiran baru, perlahan-lahan, seperti dicungkil dari dalam wajah Dadang. Wajah yang meringis, penuh keputusasaan, dan dia mendengar suara anak kecil itu, tepat di belakang telinganya. Suara yang riang, gembira, kini tidak lagi parau, seolah energinya terisi penuh. Selamat datang Dadang, sekarang giliranmu berjaga. Di luar, mobil Dadang tetap terparkir. Di list pekerjaan, namanya dicoret, dan di bawahnya, dengan tulisan tangan baru yang rapi, tertulis, mandor baru, kosong, tunggu penunjukan. Proyek Puspa Indah Raya terus berjalan. Beton terus dicor. Bangunan terus menjulang. Setiap kali ada tiang pancang baru, Dadang, si tumbal baru, akan selalu ada di sana, di basement gelap, untuk memastikan bahwa tumbal abadi tidak sendirian. Memastikan bahwa proyek ini tidak akan pernah selesai, dan hantu-hantu di dalamnya tidak akan pernah beristirahat. Dia terperangkap. Siklus telah dimulai. Malam berikutnya, seorang engineer baru datang menggantikan Dadang. Pengganti Dadang adalah seorang engineer sipil muda, cerdas, dan ambisius, bernama Raka. Raka baru lulus dari universitas terbaik, penuh semangat ingin membuktikan diri di proyek superblok prestisius ini. Dia langsung ditempatkan di posisi krusial sebagai asisten manajer proyek di bawah pengawasan langsung Pak Tejo. Hari pertama Raka di lokasi proyek terasa aneh. Matahari bersinar terik, suara alat berat riuh, tapi ada lapisan dingin yang terasa menusuk kulitnya. Bahkan di bawah safety vest oranye tebalnya, saat memeriksa gudang peralatan, Raka mulai menciumnya. Bau aneh, bukan bau lumpur atau semen yang ia kenal. Ini adalah perpaduan antara lumpur basah yang sudah basi, aroma anyir samar seperti daging mentah, dan bau wangi tajam yang seperti kemenyan yang dibakar dengan tergesa-gesa. Bau apa ini Pak Udin? Tanya Raka pada mandor pelaksana harian yang menemani. Udin, seorang pria paruh baya yang bermata sayu dan tampak kelelahan, hanya mengangkat bahu. Bau biasa, Mas Raka? Bekas kuburan kan? Kadang memang begitu. Mungkin bau got yang bocor. Raka mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya sugesti. Malam itu, Raka harus bekerja lembur sendirian di kantor lapangan untuk menyusun progres report mingguan. Di meja kerjanya, ia menemukan tumpukan log sheet lama. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk membaca catatan mandor Dadang sebelumnya. Awalnya, log Dadang sangat profesional. Perhitungan beton, stok besi, jam kerja, namun semakin jauh ke belakang, tulisan tangan Dadang semakin berantakan. 12 Mei, pengecoran P23 lancar. Tapi, kenapa aku terus mendengar suara anak kecil tertawa di crane? 21 Mei, karta hilang. Tejo menutupinya. Ada bau anyir di basement kelima, aku harus cari tahu. 25 Mei, aku melihatnya. Wajahnya di beton. Mereka ingin aku ikut. Aku tidak bisa pergi. Catatan terakhir, Dadang hanya berupa satu kalimat, ditulis dengan coretan yang sangat tegang, seolah terburu-buru. Aku kembali. Fondasi memanggil. Jangan pernah melihat ke bawah. Raka menggigil. Dia merobek kertas itu dan mencoba membakarnya di asbak. Tapi kertas itu tidak mau terbakar. Hanya menghitam dan langsung mendingin, meninggalkan bekas lumpur kering yang menjijikkan. Tiba-tiba, lampu kantor berkedip. Di luar, tidak ada angin, tapi pintu besi di ujung koridor berderit perlahan, terbuka dengan sendirinya. Raka menahan napas. Dia mendengar suara, bukan bisikan, tapi langkah kaki yang menyeret. Seperti seseorang berjalan dengan kaki terikat. Suara itu datang dari lorong yang menuju ke area basement. Raka memegang ponselnya erat-erat, siap menelepon keamanan. Tepat saat ia ingin menekan nomor, ponselnya mendadak mati total. Meskipun baterainya penuh. Dan kemudian, di bingkai pintu yang terbuka, Raka melihat sesosok bayangan berdiri, tinggi, kurus, mengenakan helm proyek kuning yang sudah kusam, dan safety vest yang sudah robek. Sosok itu hanya diam di ambang pintu.
Tapi Raka tahu, itu bukan petugas keamanan. Di sekitar kaki sosok itu, ada genangan air keruh yang kental, berbau lumpur basi. Sosok itu mengangkat tangannya, seolah memberi hormat. Tetapi jarinya yang kurus menunjuk lurus ke bawah, ke arah basement. Raka tersentak. Dia mengenali vest itu. Itu vest milik Dadang. Raka berlari keluar dari kantor, menyalakan mobilnya, dan melaju kencang tanpa menoleh. Dia tidak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, Raka mencoba bersikap normal. Tapi dia tidak bisa melupakan bayangan Dadang. Dia memutuskan untuk menyelidiki area yang paling sering disebut dalam log Dadang. Basement 5. Dia meminjam kunci basement dengan alasan pemeriksaan. Struktur. Basement 5 terasa seperti gua bawah tanah yang beku. Kelembapannya tinggi dan bau lumpur anyir kemenyan kini berlipat ganda. Raka berjalan perlahan di antara deretan tiongcong beton raksasa yang menjadi jantung struktur. Dia mencari tiang panjang yang disebut Dadang. Akhirnya dia menemukannya. Sebuah tiang panjang yang tampak lebih gelap, lebih tua, dan entah mengapa, terasa hangat di permukaannya. Raka menyorotkan senternya dan pandangannya terkunci. Di permukaan tiang itu, ada 3 ukiran wajah meringis yang terbuat dari torehan mengerikan. Wajah kecil, anak-anak. Wajah seorang pemuda Karta, wajah seorang pria paruh baya, lelah, dan putus asa. Wajah ketiga itu jelas sekali adalah wajah Dadang. Ekspresinya begitu nyata, begitu pilu, seolah jiwanya benar-benar terperangkap di dalam beton yang keras itu. Saat Raka menyentuh wajah Dadang di beton itu, dia mendengar suara parau yang sangat jelas di telinganya. Jangan sentuh. Kau akan tahu rahasianya. Mereka akan menjebakmu. Raka menarik tangannya. Tiba-tiba, dia merasakan sepasang tangan dingin, basah, dan berat mencengkeram bahunya dari belakang. Dia membeku. Aroma lumpur basi dan anyir darah langsung menghantam hidungnya. Dia tahu siapa itu. Itu adalah Dadang, sang tumbal penjaga yang baru. Kau datang, Raka. Suara itu serak dan bergetar, namun dipenuhi kepuasan yang dingin. Kau harus tahu tugasmu. Proyek ini harus abadi. Raka berbalik. Matanya membelalak. Di hadapannya berdiri Dadang, yang kini tampak seperti manusia lumpur yang berjalan. Matanya cekung, kulitnya pucat kehijauan, dan di tangannya dia memegang palu godam besar yang meneteskan air keruh. Di belakang Dadang muncul sosok anak kecil yang kini tampak lebih besar, lebih bertenaga, tersenyum menyeringai puas. Dia sudah jadi milik kita, Dadang. Sekarang, mari kita tunjukkan padanya fondasi yang harus dicari. Bisik anak kecil itu. Dadang mengayunkan palu godam itu ke dinding basement di samping Raka, menghasilkan bunyi yang memekakan telinga. Raka menyadari bahwa dia bukan hanya menjadi pengganti di kantor, tetapi pengganti di siklus tumbal ini. Dia harus melarikan diri, tetapi dia merasakan aura kuat, seperti lapisan beton tak kasat mata yang menahannya di ruangan itu. Raka berhasil lolos dari basement malam itu hanya dengan luka goresan di lengan karena terjatuh. Tapi dia tahu dia tidak aman. Keesokan harinya, ia mengajukan pengunduran diri. Pak Tejo hanya tertawa. Tawa Pak Tejo terdengar seperti gesekan batu bata tua. Mengundurkan diri, Raka? Setelah kau melihat basement itu, kau kira semudah itu? Pak Tejo mengambil sebuah dokumen dari laci. Itu adalah kontrak kerja Raka. Proyek ini, Raka, adalah proyek abadi. Kau menandatangani kontrak seumur hidup, kata Pak Tejo. Matanya berkilat hitam sejenak. Raka menyadari, Pak Tejo bukanlah manusia biasa. Dia adalah bagian dari proyek itu juga. Mungkin tumbal dari generasi sebelumnya. Raka berusaha lari. Dia mengendarai mobilnya menjauh dari kota, ratusan kilometer. Namun, di tengah jalan tol yang sepi, ia mendengar suara di radio mobilnya, padahal radio itu mati total. Raka, kerangka baja sudah siap. Beton lantai 20 membutuhkanmu. Kembali. Di kaca spion mobilnya, ia melihat bayangan. Bukan mobil lain,
Tapi kerangka bangunan Puspa Indah Raya menjulang tinggi di cakrawala, mengejarnya dengan kecepatan yang mustahil. Dia memejamkan mata, memacu mobilnya sekuat tenaga. Ketika dia membuka mata, dia terkejut. Mobilnya sudah berhenti. Dia tidak ingat kapan dia berhenti. Dia keluar dari mobil. Di sekelilingnya bukan lagi jalan tol. Dia berdiri di lokasi proyek, tepat di depan gerbang yang menjulang tinggi. Gerbang itu terbuka perlahan. Menyambutnya, di ambang pintu, berdiri Dadang si tumbal penjaga, memegang palu godam. Wajahnya yang pucat, kini menyeringai lega. Kau kembali. Raka, kami menunggumu. Raka tahu, ia tidak akan pernah bisa lari. Proyek abadi telah mengikatnya. Di tiang pancang yang dingin di basement 5, sebuah torehan keempat mulai muncul. Perlahan-lahan membentuk wajah seorang pemuda ambisius. Wajah Raka. Sejak awal pembangunan superblok Puspa Indah Raya di atas lahan yang dikenal masyarakat lokal sebagai tanah cengkram sudah menimbulkan keresahan. Bukan hanya karena lokasinya yang strategis, tapi karena sejarah lahan itu yang diselimuti kabut darah dan penderitaan. Menurut cerita yang diturunkan turun-temurun oleh para sesepuh kota, tanah cengkram dulunya adalah 3 hal yang berbeda, namun menyatu dalam satu aura kegelapan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, lahan itu dijadikan lapangan eksekusi oleh tentara kolonial. Siapapun yang dicurigai terlibat perlawanan pejuang, petani, bahkan anak-anak akan ditembak dan dilemparkan ke lubang besar yang telah disiapkan. Legenda mengatakan ribuan jiwa dikuburkan di sana tanpa upacara, tanpa nama. Arwah-arwah ini tidak pernah menemukan kedamaian, bergentayangan mencari keadilan, tetapi terikat pada tanah itu oleh kekejaman. Bagian tengah dari lahan itu konon memiliki satu batu besar yang sangat tua, disebut batu tapak kunci. Sesepuh percaya, batu itu adalah penanda alami yang berfungsi sebagai segala energi negatif yang terserap di lahan tersebut, menjadikannya semacam penjara spiritual. Selama ratusan tahun, batu tapak kunci menahan energi itu agar tidak menyebar ke seluruh kota. Jika batu tapak kunci dipindahkan atau dihancurkan, maka energi kegelapan dari ribuan arwah tersiksa akan dilepaskan. Ketika PT Karsa Megah Utama memulai proyek, mereka menganggap batu tapak kunci hanyalah batu alam biasa. Mereka meledakkannya untuk memudahkan pemasangan tiang pancang. Momen peledakan batu tapak kunci itulah yang dipercaya masyarakat lokal sebagai pembuka gerbang siklus tumbal ini. Seketika, energi negatif yang terpendam dilepaskan. Namun segera mencari tempat bersemayam baru, struktur beton yang baru dibangun. Setelah batu tapak kunci hancur, para arwah penderitaan dilepaskan. Namun yang paling kuat adalah arwah anak kecil yang kini dikenal Dadang dan Raka sebagai tumbal abadi. Menurut cerita, anak itu adalah korban pertama yang dieksekusi di lahan tersebut. Jiwanya sangat kuat dan penuh dendam. Ketika pengembang datang, alih-alih melarikan diri, arwah anak itu membuat perjanjian dengan entitas gelap yang menguasai lahan tersebut. Perjanjiannya sederhana. Jika kau jadikan aku pondasi, maka proyek ini tidak akan pernah hancur. Ia akan abadi. Tapi setiap kali aku merasa lemah, aku harus diberi penjaga. Pengembang proyek terdahulu, jauh sebelum PT Karsa Megah Utama, konon pernah mencoba membangun di lahan itu, dan mereka mengorbankan seorang pekerja untuk menenangkan arwah di pondasi pertama. Ironisnya, saat PT Karsa Megah Utama datang dan mulai memasang tiang pancang utama, tiang satu bukaan diafragma, arwah anak kecil itu sudah menunggu. Dan saat ia melihat ada ketidakberesan pada tiang pancang, seperti yang dicatat Dadang, ia segera mengambil korban pertamanya di era modern, seorang pekerja yang namanya tidak pernah tercatat, yang kini menjadi tumbal pendampingnya. Legenda juga menyebutkan tentang peran orang-orang yang berkuasa. Dikatakan bahwa direktur lapangan proyek yang selalu ditunjuk untuk mengurus pembangunan di tanah cengkram pasti telah membuat kontrak tidak tertulis dengan entitas yang menguasai lahan. Patejo, yang selalu tenang dan sinis,
mungkin bukanlah orang yang membuat kontrak itu. Ia mungkin korban dari kontrak sebelumnya. Orang yang dulunya adalah seorang mandor atau engineer yang mencoba melarikan diri, sama seperti Dadang dan Raka. Kini, Pak Tejo hanyalah fasilitator yang bertugas memastikan siklus tumbal penjaga berjalan lancar. Ia bertanggung jawab untuk menutup-nutupi setiap kehilangan pekerja. Memastikan pekerja yang paling banyak tahu tentang rahasia proyek menjadi tumbal penjaga berikutnya, memanggil pengganti yang tepat waktu, agar konstruksi tidak terhenti. Pak Tejo tidak perlu lagi mencium bau anyir atau lumpur. Ia telah menjadi bagian organik dari proyek abadi. Ia hanya melihatnya sebagai efisiensi dan pengorbanan yang diperlukan untuk kesuksesan proyek. Kini, Raka dan Dadang tahu, mereka bukan hanya dikutuk oleh hantu, tetapi oleh sejarah, kontrak, dan pondasi yang memanggil mereka untuk menjadi abadi. Siklus tumbal penjaga terus berlanjut di proyek Puspa Indah Raya, selamanya menjulang, selamanya haus.